terkunci, kita tiba di koordinat lokasi. Bersiap untuk menuju. Siap, Cap. Passenger, 5 menit menuju titik koordinat. Kalian siap? Good. Titik lokasi sudah terkunci. Misi siap dijalankan. Lakukan misi dengan baik ya. Siap, Cap. Mohon izin, Cap. Sudah mendarat semua? Bagus. Selamat datang di Macquarie University. Berlokasi di Northright, Sydney, universitas ini sangat terkenal dengan program finance, actuarial, dan accounting. Enjoy the campus and city of Sydney. Ayo tour guide, kita mulai. Selamat datang teman-teman di Sains Virtual Campus and City Tour. Hari ini perkenalkan, nama aku Kemal. Di sini yang akan menjadi host kalian atau moderator bisa dibilang ya. Nanti kita akan melakukan virtual tour dan city tour di sekitaran Macquarie University. Nanti kita akan lihat bagaimana sih kampus Macquarie dan bagaimana sih suasana di luar kampusnya juga. Jadi teman-teman yang ada planning untuk kuliah ke Australia, khususnya untuk Macquarie University, bisa mendapat gambaran bagaimana situasi di kampus dan sekitarnya gitu. Oke, untuk teman-teman nanti yang ingin bertanya-tanya seputar student life-nya, terus mungkin akomodasi di sana, boleh langsung tanyakan aja di chat box di room di sini ya. Nanti langsung diketik aja, nanti kita akan jawab sama-sama dengan teman-teman yang lain. Oke, hari ini akan ada 2 orang yang merupakan student Macquarie. Yang satu namanya Lila, yang satu lagi namanya Chris. Kita cek dulu ya. Lila, apakah sudah join? Halo Lila. Halo, selamat siang. Siang. Sebentar. Mana nih video Lila ya? Aku kehilangan Lila nih. Sebentar. Halo. Kelihatan nggak? Iya. Hai Lila, apa kabar? Halo, baik. Oke, Selamat Lila. siang semuanya. Lila, hari ini kita akan jalan-jalan di sekitaran Macquarie ya, berarti ya. Oh, good. Iya, iya. Lila akan, teman-teman nih, Lila yang akan menemani kita semua hari ini. Nanti selanjutnya kita akan ketemu sama Chris juga. Cuma Chris nanti akan join di tengah-tengah ya. Nanti kita akan sapa. Lila, hari ini gimana cuaca di sana, Lila? Oke, cuacanya hari ini tuh bisa dilihat ya, cerah banget ya, cloudy-nya dikit banget, ya kan? Ini saya ada di depan gate Macquarie University. Ini kebetulan summer di sini, jadi tapi summernya nggak sepanas tahun lalu, jadi sekarang mungkin sama seperti Surabaya lah, sama Indo lah. Paling rendah mungkin 16 ya, kalau siang paling tinggi sampai saat ini 28 derajat Celsius. Oh, masih sejuk lah ya masih kategorinya. Oke. Yep. Jadi hari ini tidak akan terlalu berkeringat nih Lila, muter-muter nih. Enggak, ini adalah apa namanya? Saat yang tepat untuk kita, kalau hari Minggu tuh kita hangout kan, keluar ke city, jalan-jalan. Nah, nanti insya Allah nanti akan ada view yang bagus di city. Nah, kurang lebih kayak gini nih di depan kampus nih gambarannya. Oke, ini depan kampus nih ya. Yang di seberang itu apa ya? Bus station M stands for metro. Jadi dia mungkin kayak LRT kalau di Jakarta. Oh. Jadi di sini moda transportasinya ada bus seperti ini, bus. Ada tulisan kan kayak ke city gitu ya. Ada juga metro. Ada juga train, bedanya apa? Kalau metro nggak ada supirnya, kalau train ada gitu aja. Lalu ada ferry dan banyak sih yang lain. Cuman kalau Macquarie nggak kelewatan ferry ya. Ini jadi ininya apa namanya stationnya. Oh, stationnya langsung Macquarie University ya? Iya. Nah ini kampusnya ya ini kampus ini sudahan. Jadi metro ini ada di dalamnya di dalam area kampus. Nah ini
bis-bis ini dia masuk dalam kampus. Jadi gimana ya kalau saya bilang tuh, Macquarie itu kayak ITB, kayak Unpad gitu ya, kayak kalau di Indonesia, atau kayak ITS yang dia gede banget, gede banget. Sampai apa? Dia ada terminal sendiri di dalam universitas gitu. Karena memang kan apa ya, pusatnya lah ya, salah satu kampus terbesar ini, Macquarie. Dikitnya. Oke, kita mulai jalan-jalan yuk. Kayaknya teman-teman juga udah penasaran nih mau lihat-lihat. Oke, nanti kalau misalkan ada tanya, nanti boleh ya, nanti langsung aja tanya. Jadi Macquarie University ini tempatnya ada di daerah North Sydney. Jadi agak Sydney tapi bagian utara ya, atau mungkin kalau di daerah Jakarta, Jakarta Utara modelnya seperti itu. Dia cukup rame ya. Kalau saya bilang dia suburb yang cukup hidup, kan, very vibrant, vivid gitu ya. Lalu tempatnya nih asik banget. Jadi mau apa-apa aja ada ya. Strategis. Jadi ada si metro, ada transportasi yang tadi saya bilang. Lalu seberangnya ini di belakangnya kelihatan nggak ada tulisan David Jones, Big W, Woolies. Ada tulisan Macquarie Center, kelihatan nggak? Oh iya. Ada nggak? Nah, ini adalah shopping centernya. Oh ya. Shopping centernya. Apa namanya? Shopping center. Sayang tunggu. Nah, jadi di sini ini ada tuh shopping centernya sampai ujung sana nih, sampai down there. Oke? Oh iya. Mau apa aja ada di sini. Jadi ini one stop shopping namanya. Lalu di belakang itu kelihatan ada. Mulai dari grocery boleh. Udah ada ya, grocery, ada. Baju itu ada juga ya? Ada. Di sini modelnya kayak dari H&M, dari Zara, Uniqlo, ada lah semua di sini. Elektronik juga ada, JB Hi-Fi ada. Untuk sport ada juga. Jadi cukup lengkap ya. Target ada di sini tuh, cukup lengkap. Sorry. Nah di sini di lingkungannya ada apartemen tuh. Bisa dilihat nggak apartemen yang putih-putih di belakang? Itu apartemen yang baru, maksudnya tipe baru. Dan ini ada yang coklat itu. Ya. Itu apartemen yang agak tipe lama sih. Jadi model-model tempat tinggalnya, housingnya akan seperti itu kalau mau di luar kampus. Oke. Gitu. Nah, kalau di dalam kampus seperti apa? Kita ajak dulu yuk, lihat-lihat sebentar yuk. Jadi di sebelah sini, seberangnya apa namanya, Macquarie Center, itu ada housing di belakang bukit kecil ini. Jadi kalau mau jalan dari metro tinggal jalan aja tuh ada apa namanya, ada genting kelihatan nggak? Nah itu housing apa ya, student asrama lah. Nah modelnya asrama student kelihatan nggak? Iya agak kelihatan. Mungkin teman-teman juga bisa nih, sudah sedikit samar-samar. Cuma ada bentukan di balik pepohonan nih kan sepertinya ya. Ada. Betul. Nah ini jalan persis apa ya? Ya tinggal nyebrang jalan udah Macquarie Center dan ini masuk di lingkungan Macquarie University. Oke. Kelihatan ini housing yang lama ya. Nah di belakang ini nanti ada jalan kan? Nah kelihatan nggak ada orang jalan dan ada jalan. Itu kalau lurus terus di ujung nanti tembusnya rumah sakit Macquarie. Jadi Macquarie ini punya rumah sakit sendiri. Karena kan ada apa jurusan kedokteran ya. Punya rumah sakit sendiri, punya gym sendiri, punya apalagi nih, metro sendiri nih. Ini metronya modelnya seperti ini. Kita lewat jalan yang lebih benar aja yuk. Ayo Akmal lihat sini. Gitu. Nah sampai sini ada main nggak? Jadi cukup lengkap sih Macquarie. Jadi kalau kemarin kan aku tuh juga sempat tur ke Monash. Nah itu Monash, ya. Jadi dari bus station langsung nyebrang, dan ini pun sama gitu ya. Jadi aksesnya sangat mudah. Ini hanya turun dari station, mau itu bus station, MRT or metro. Itu langsung tinggal beberapa langkah udah masuk ke dalam kompleksnya si Macquarie ya. Jadi semua sudah terintegrasi nih. Jadi sangat mudah. Kalau bedanya metro itu di dalam komplek. Bedanya kalau kita biasa sekolah atau berkuliah di
dalam negeri gitu ya, di Indonesia kan kita harus naik beberapa kali angkutan mungkin gitu ya, atau di dalam area kampus ya yang berkaitan sama kampus untuk yang kita mau groceries, or shopping yang lain itu kan kita harus naik agak jauh lah gitu ya distriknya. Sedangkan kalau ini mungkin bisa dibilang perks of dekat sekali. Living abroad gitu ya. Jadi semuanya sangat terintegrasi. Betul, dan semuanya accessible ya kan. Jadi itu ada bangunan modelnya kayak apa tuh, topi ya, payung. Itu metronya, metro station, itu sudah masuk Macquarie kan, tadi ada lambangnya. Nah, lalu ini saya jalan heading tuh Macquarie Uni. Sip. Itu ada lab yang ada warna orange-nya itu ada namanya Cochlear Lab, Laboratory. Mungkin ada teman-teman yang tertarik melanjutkan S3 di bidang impaired hearing, linguistik dan kedokteran, bisa di situ. Ini yang membuat Macquarie terkenal ya. Jadi risetnya banyak sekali. Kalau mau dapat uang atau grant untuk belajar tentang itu, boleh. Akmal. Nice. Ini by the way, Lila bersama anaknya nih ya, Akmal ya. Iya, mohon maaf. Oke, sekarang kita lagi berjalan. Nah, ini Macquarie kan luas ya. Jadi saya nggak lewat yang sebelah sana. Saya mau ngelewatin fakultasnya ya. Kalau di sana itu juga ada fakultas, tapi lebih kayak ke hearing hub, modelnya seperti itu, atau Cochlear, jadi kayak laboratorium, modelnya seperti laboratorium lah intinya. Nah, depan ini kelihatan nggak ada gedung berkaca-kaca? Iya. Ada sungai juga di sini tuh, cantik ya. Ini kalau beruntung bisa ngelihat banyak ini rabbit itu apa sih? Kelinci, sorry. Banyak kelinci nih di sini. Oh iya, ada kelinci. Banyak biasanya. Ini ya, sorry, ada orang. Ini namanya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oh, di sini Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Betul. Jadi kalau misalkan anak ekonomi dari metro, tinggal jalan mungkin sekitar 200 meter, itu sudah langsung masuk fakultasnya. Oke. Oh iya. Di belakangnya itu ada, ya? Kan sekarang nih masih, kalau kondisi pandemi di sana sekarang seperti apa sih? Pembelajarannya ada 2 mode ya, ada face to face learning sama ada online. Kita tapi bilangnya nggak full. Kalau mau full online boleh, cuman kita adanya sistemnya kayak blended learning modelnya. Gitu. Jadi ada yang tatap muka, ada yang online juga gitu ya, dikombinasi. Betul. Ya. Betul. Itu kalau untuk S1, S2 ya kemungkinan ya. Kalau S3 karena rata-rata dia cuman ngeriset doang ya, nggak perlu ada kelas kan, jadi ya tinggal belajar aja gitu. Betul. Ini biasanya kalau hari biasa nih, kalau weekdays ini biasanya harusnya rame ya, Lila ya di sini ya. Betul, ini rame, apalagi kalau nggak pandemi ya, ramenya setengah mati, apalagi kalau jam makan siang gitu, udah rasanya di sini nih banyak anak-anak yang gegoleran gitu tuh. Kayak gitu. Kalau summer ya, ini kita ngomongin summer. Kadang-kadang mereka ngerjain tugas atau makan-makan itu di tempat-tempat shade kayak gini, di tempat teduh-teduh gini. Nah, kemarin ini Fakultas Ekonomi sempat ngobrol-ngobrol sama student kampus yang lain yang di Australia gitu ya. Mungkin budayanya mereka tuh kayak untuk hangout, belajar bareng tuh kayak piknik-piknik kecil, duduk di rumput seperti itu ya. Barbekyuan gitu. Ya. Iya, betul banget. Tuh, kelihatan ya. Oh ya, ini tadi fakultas apa? Bisnis. FBE. Ini juga salah satu yang kampus keren lah ya ibaratnya. Dia ada, kalau untuk yang penerima beasiswa LPDP, itu kelihatannya masih menerima anak untuk daftar di cyber security-nya FEB Macquarie. Karena Macquarie punya bidang itu ya yang paling oke ya. Paling bergengsi. Ini kantinnya bukan kantin sini, kayak kios-kios, bukan kantin ya. Kayak kios fakultas. Nah, sebelah gedung ini kelihatan nggak? Ya. Nah, gedung ini gedungnya agak sedikit unik ya. Ini baru sebenarnya di dalam.
ini ada musola. Jadi kalau mau Jumatan atau sholat ya, mungkin buat teman-teman Muslim, dia ada. Oh, ada di dalam gedung ini. Ya. Dan ini bukan kayak multifunction room gitu, enggak, tapi memang musola beneran. Jadi kan ada emang musola untuk, room gitu ya. Untuk ya, betul. Jadi enggak yang nice. Enggak yang campur. Ada yang campur yang di belakang sana nanti itu, tapi biasanya dipakai untuk Idul Adha atau Idul Fitri. Jadi kalau momennya besar baru pakai multifunction hall kayak gitu. Terus buat teman-teman yang persiapan bahasa Inggris itu nanti ada di sini juga. Di lantai 2 ada tulisan welcome, kelihatan nggak? Macquarie welcome gitu. Oh, kurang di lantai 2-nya. Di atasnya globe. Di atas ya. Iya, di lantai 2 mungkin kurang berapa jelas ya. Nah, di situ itu di lantai 2 ada mungkin kalau bilangnya ELICOS atau IS Language Center lah kurang lebihnya gitu. ELC, English Language Center. Ini saya mau kasih sedikit ya petunjuk Macquarie yang kita gede banget. Ya. Kita dari maps-nya aja udah sangat luas nih. Betul, ini metro ya. Dan saya baru jalan sampai sini coba. Wow. Padahal kita mau explore. Ini belum event setengahnya aja belum. Gitu. Nah, buat teman-teman yang mau bawa kendaraan pribadi gimana? Boleh banget. Di sini ada banyak banget parkirannya, modelnya seperti ini ya. Gedung parkir. Di sepanjang gedung parkir, ya. Saya nggak ngerti jumlahnya 10.000 atau berapa. Dia memang harus bayar ya. Di sini kalau parkir nggak boleh sembarangan. Betul. Kayak di Indo gitu, nggak boleh. Kalau di Indonesia kan memang harus berbayar. Pinggir jalan trotoar aja kan masih bisa colong-colong. Boleh. Tapi kalau di negeri orang jangan diderek. Diderek sama security. Betul. Disuruh bayar denda nanti, malah lebih repot. Betul. Nah, di sini rate-nya mungkin bisa antara 1 sampai berapa dolar gitu ya per hari. Jadi mungkin ya sekitar 10.000 sampai 30.000. Saya nggak seberapa hafal rate-nya karena belinya tuh dia kan annual gitu ya, bisa annual, bisa 3 bulanan. Nah, itu tergantung masa kita belinya gitu. Semakin kita belinya banyak, semakin murah biasanya. Tapi kalau cuma sekali-sekali bisa cuma $6. Kurang lebih sama lah ya sistemnya, kayak kita berlangganan parkir di dalam negeri gitu. Oke, nah, ujung ini ruang gedung-gedung perkuliahan. Tapi saya mau nunjukin kantinnya ya. Kantinnya agak gimana, retro gimana gitu modelnya. Kelihatan nggak? Kantinnya kok kayak kontainer. Oh, ya. ini tempat makannya gitu ya, kantinnya gitu ya. Ya, salah satu kantinnya. Terus di sini nih biasanya anak-anak makannya bisa di dalam. Kebetulan ditutup ya. Memang modelnya gini. Modelnya memang gini. Terus kalau lagi nggak pandemi itu setiap hari Jumat ada live musiknya. Dari jam 5 sore sampai jam 10 atau mungkin malam. Terus ini jendela lagi. Ini ada lampu-lampu nih, kalau malam pasti nyala dia. Oh, jadi suasananya pohonnya gitu. Pohon ini dikasih lampu-lampu. Oh iya, nice. Seru banget. Nah, makanan di sini juga oke, nggak terlalu mahal lah ya. Oh iya, kalau untuk makanan nih pasti kan kita sebagai orang Indonesia kan suka yang spicy, suka Asian food. Betul. Nah, pilihannya tuh ada apa aja nih kalau di yang kantin ini nih, Lila? Di kantin ini masakan Malaysia ada. Masakan Indonesia itu masuknya masakan Malaysia ya. Masakan Melayu gitu lah ya. Masakan Melayu, masakan India ada, masakan Lebanon ada, masakan asli sini juga ada. Wow. Jadi lengkap. Terus mau ada pilihan halalnya juga ada. Karena banyak juga Muslim kan. So far nih teman-teman udah ada bayangan nih, yang namanya makanan tuh nomor 1 lah. Namanya kita ke luar kota aja kan pasti aduh makan apa ya, A, B, C, udah terjawab nih kalau di Macquarie, nggak perlu ragu lagi kalau jajan. Ada kebab, ada fish and chips ya, terkenal ya. Kalau nggak ke Australia belum makan fish and chips itu belum sah gitu ya, belum afdol gitu. Gitu, dan harganya nggak mahal. Iya. Satu porsi itu bisa, kalau cowok agak beda, tapi kalau untuk kayak
normal gitu, satu porsi bisa 2 kali makan sebetulnya. Oh, Karena kayak gede banget gitu porsinya. betul. Nah, kalau Oke. ini masih area untuk kantin kah atau gedung apa ini? Nah, ini adalah gedung perpustakaan Macquarie yang baru. Keren ya. Cuman dia lagi tutup. Kelihatan ya kalau tutup. Ini mungkin teman-teman di sini nih yang udah follow Instagramnya Sun Education, kadang kan kita suka ada postingan itu sedang bahas Macquarie. Nah, pernah nih atau sering kali ngelihat gambar gedung ini di Instagram. Nah, ini aslinya nih seperti ini, teman-teman nih. Seperti Dia ini. gedung library yang baru ya. Ayo coba. Bener, ini kira-kira berapa lantai coba? Kalau gedungnya segini. Ada yang tahu nggak nih, teman-teman? Yang tahu nggak? Kira-kira Mas Kemal mungkin ada berapa, bisa nebak nggak berapa lantai kira-kira? 4 lantai. Kalau lihat sebelahnya, 4 lantai? No. Dia 5 lantai. Oh, karena 3 lantai ke atas dan ada 2 lantai dia ke bawah. Oh, gitu. Ada gitu. Lower ground-nya lagi gitu ya. Ada lower ground 2 lantai dan di sini ada tempat yang cukup keren. Kalau saya bilang keren kenapa? Karena kalau kita mau pinjam itu dia pakai sistem automated library machine, jadi dia agak pakai semi robot gitu loh. Oh, gitu. Jadi kita tinggal online gitu loh minjemnya. Bisa ngintip nggak sih dari jendelanya gitu? Ini kertennya diturunin nih, kelihatan nggak? Ada kalau kertennya, baik-baik. Kertennya diturunin. Ini ruang kantor saya, kerjaan saya tuh di atas, berarti ada anak yang kuliah nih. Kalau PhD dia dapat ruangan sendiri. Kalau S2 atau ini segede gini, gedung ini gedungnya PhD 2. 2 gedung sebelah library. Oh iya, teman-teman yang bertanya-tanya nih, Lila nih student apa sih di Macquarie? Berarti Lila sekarang itu sedang menyelesaikan PhD-nya ya di Macquarie ya? Betul. PhD di bidang apa ini, Lila? Saya di jurusan linguistik bahasa. Linguistik. Siapa tahu ada yang mau coba-coba juga, teman-teman? Boleh. Nah, kita coba lihat ngintip library-nya ya, moga-moga yang di tengah-tengah kita bisa lihat. Alright. Tuh, dia curtain-nya ditutup semua. Iya. Kelihatan nggak? Ampun orang. Dari arsitekturnya aja udah unik ya gedungnya nih Macquarie. Ini bagian belakang ya, tadi yang bagian depan. Keren ya. Ini juga lumayan sih. Kalau lagi rame juga bisa sampai rame ke sini ya, ke atas sini ya. Iya, nah ada satu lagi tuh, kan curtain-nya ditutup. Jahat banget sih orang-orang. Ya, tapi nggak apa-apa. Bener. Udah ada bayangan nih kan gedungnya seperti apa. Gedung paling tinggi, gedung lantai 5 itu dikhususkan untuk para research student atau student S3. Jadi hanya teman-teman S3 yang memiliki akses untuk masuk ke sana. Oh. Fasilitasnya ada pantry-nya sendiri, ada microwave sendiri. Mau tidur-tiduran di sana juga bisa. Jadi emang settingannya beda. Nah, ini kelihatannya taman ya. Tapi ini sejujurnya di bawah kita ini adalah perpustakaan. Jadi ini ada pohon bambu. Ini tinggi banget. Kelihatan nggak? Ini perpustakaan. Di bawahnya itu library. Yap. Jadi di depan library situ ada kayak apa ya, kursi-kursi ngelilingi ngelilingi si pohon ini gitu. Jadi kita belajarnya sama ngeliatin pohon gitu. Biasanya kalau angle-nya dari kayak gini nih, kurang lebih. Kelihatan nggak? Sorry. Oke, sebentar ya teman-teman. Aku kenapa ini aku mencet apa barusan? Kameranya off sepertinya. Oh, I see. Oke. Alright. Nah, ini yang tadi saya bilang ada lab ya. Jadi kalau teman-teman yang mau lanjutin S3 tuh harus tahu tuh mau ngapain dia, mau neliti apa. Nah, kalau dia tahu kampus ini tuh punya keunggulan di sini. Nah, dia akan sesuai, akan inline lah ya sama kebutuhan kampus. Akhirnya kampus juga akan ngasih beasiswa atau akan ngasih offer lah ya untuk belajar gitu. Ini juga ada yang tanya nih, Lila. Oh iya, boleh. Gimana? Ada community or perkumpulan mahasiswa dari Indo nggak? Ada. Di sini ada
kayak PPIA ya namanya. PPIA ya. Persatuan Pelajar PPIA Indonesia ada, Australia dia cukup ya. Australia. Itu biasanya kegiatannya ngapain aja sih PPIA? Kegiatan Macquarie. Lila, biasanya kegiatan PPI itu ngapain aja? Oke, yang saya tahu, saya karena cuma dia ini. Jadi biasanya kalau ada 17-an, Hari Nasional, PHBI, itu biasanya atau PHB agama lain gitu, mesti ada acara. Cuman memang sejak COVID ini harus diakui bahwa apa namanya, kumpul-kumpul kan nggak boleh ya. Jadi agak susah sekarang. Kalau dulu tuh di kampus tuh ada tarik tambang, ada kegiatan macam-macam. Tapi kita biasanya ada grup-grup kecil, entah itu grup badminton lah, sendiri kecil, atau grup jogging lah, gitu. Ini public space area, sama ada teater. Public space area. Di ujung. Yep. Untuk belajar itu gedungnya banyak yang baru di sini. Banyak yang baru banget. Nice. By the way, Lila, terkait dengan pandemi, protokol kesehatan di Macquarie juga gimana sih? Mungkin masuk gedung ada protokol samping gitu atau gimana? Kalau untuk studi di sini itu yang mandatory pakai masker itu kalau di public transportasi ya, transportasi umum maksudnya. Itu mandatory, harus wajib pakai masker. Tapi kalau di luar open space area nggak perlu. Kalau di dalam harus jaga jarak sama sanitize themselves. Jadi pasti setiap tempat itu ada sanitizer-nya. Nah, dulu itu kita mau masuk ruangan mana aja selama kita Macquarie University student bisa. Cuman sekarang nggak bisa. Karena setiap gedung misalkan kayak gini, betul, setiap gedung ini ya kamu kalau punya kebutuhan di sini namamu akan didaftarkan, misalkan kamu Macquarie Theater gitu ya, atau minta izin untuk bisa untuk kita kan pakai one ID akses ya. Jadi biasanya kartu itu mau masuk ke gedung manapun bisa. Cuman sejak pandemi pun itu juga dibatasi. Jadi misalkan saya nih tahun ini ngambil mata kuliah ABCD misalkan, ya hanya boleh mungkin masuk akses tempat kuliah atau perpustakaan atau apa gitu. Jadi nggak yang lost kayak dulu. Oke, saya mau tunjukin lagi satu tempat yang student kalau misalkan mau datang hari pertama, dia pasti harus ke sini. Namanya Student Connect. Tempatnya gini artistik gimana gitu. Agak mural-mural gimana. Namanya Muse, MUSE. Jadi ini dulu perpustakaan lama. Cuman karena perpustakaannya baru kan, butuh sources yang banyak, akhirnya pindahlah ke perpustakaan yang tadi. Di sini itu adalah tempat misal untuk bayar SPP. Mungkin kalau di Indonesia seperti BAAK, administrasi, atau ngambil kartu ID, dan lain sebagainya. Terus di gedung yang ini adalah IT ya. IT. Jadi kayak, jadi kalau kita kan punya satu akun, kayak NIM gitu ya, nomor induk mahasiswa yang dia accessible untuk apapun. Salah satunya komputer jadi kalau di perpustakaan kita boleh kok minjem laptop untuk dibawa pulang gitu boleh. Bisa. Nah, pakai kartu ini. Fasilitas di sana juga ya? Ada. Tiap nanti ada detail informasinya ya, berapa jam atau hari atau gimana, itu pasti nanti ada regulasinya khusus. Nah, pakai nomor itu. Nah, nomor itu juga accessible untuk apapun, untuk buka perpustakaan, untuk nyari sumber-sumber buku, untuk biasanya kalau tahun ajaran baru itu ada open day gitu ya. Open day itu kayak masa orientasi siswa. Biasanya kita bakal dapat kayak voucher minuman gratis atau voucher nonton diskon berapa gitu loh. Nah, itu pakai student ID kita tuh lumayan kan. Kita kan kalau mahasiswa kan pasti nyari-nyari yang diskon atau gratisan kan. Betul. Nah, itu penting banget tuh. Jadi satu nomor itu bisa untuk buka sesuatu. Nah, biasanya kalau anak-anak lupa atau ada masalah atau misalkan beli handphone baru atau beli laptop baru, dia nggak bisa menyinkronkan sama
IT kampus bisa nanti ke tempat ini, ke IT Oh, I see. tempatnya. Oke, Lila, terus ini ada satu pertanyaan lagi, mungkin bisa dijawab. oke, Tadi yang kita kan sempat lewat kantin tuh. Nah, ada yang betul. nanya nih, apakah makanan di kantin dibedakan antara makanan yang untuk muslim sama non-muslim? Berarti dibedakan nggak yang makanan halalnya gitu? Ya, ada yang dibedakan. Maksudnya memang tokonya emang toko yang jual muslim juga. Misalkan kayak toko kebab itu pasti dia ada state halalnya. Karena yang jual juga muslim kayak gitu. Dan dia nggak campur sama misalkan penjual misalkan dari kayak gimana sih, ada toko-toko merchant makanan halal gitu. Bisa dibayangin nggak? Jadi memang ada yang tempat makanan tuh yang untuk yang halalnya tuh memang modelnya di sini seperti itu. Nice, berarti nggak usah ragu nih untuk nggak usah ragu. Apa ya namanya, Dara Ayu Cakrabumi tuh. Semoga ini namanya sorry aku motong. Ini namanya Wallis Walk. Ini salah satu ikonnya atau landmarknya Macquarie. Jadi ini kalau jalan ke sana terus nanti tembusnya jalan raya sama parkiran pintu masuk Macquarie yang kalau di sana ya, pintu Macquarie yang lain sama ada gym. Kalau jalan ke sana lurus terus nanti ada fakultas IT, fakultas teknologi kalau nggak salah, terus hospital gitu. Nah, gedung ini gedung baru dibangun, ini nanti akan jadi gedung wisudanya Macquarie. Terus di belakangnya ada lake. Nggak tahu nih, Chris nanti mau ke lake ya kelihatannya. Jadi saya nggak ke sana, tapi saya akan nunjukin aja. Nah, di lake itu nanti biasanya kalau graduation, ini kalau lagi musim dingin atau musim gugur, aduh bagus banget warnanya kayak merah, kuning, hijau gitu sepanjang jalan ini. Iya, kebayang. Terus kalau musim ini udah sederetan ini udah pohon semua. Dan ini maple ya, maple trees kalau nggak salah, atau di sana yang maple trees. Tuh, itu ada pressing baru, itu tempat graduation. Ada hotelnya juga, kalau nggak salah saya dengar. Jadi nanti Macquarie bakal punya hotel, keren nggak sih? Wow. Lebay banget. Tuh, kelihatan nggak sih ini baru dibangun? Ya. Jadi ada fakultas baru, ada gedung wisuda baru, ada hotelnya. Ini kalau nggak salah kalau nggak salah. Atau fakultas apa ya nantinya? I'm not sure. Nice. Kurang lebih gitu. Sip. Lila, lagi nggak? by the way, ini mungkin kamu bisa break sebentar dulu, duduk. Nanti aku akan sambung lagi karena aku harus pindah ke Chris nih sekarang. Oke. Apa this way? Oke, nanti aku sapa kamu lagi ya, Lila ya. Kita beranjak ke Chris dulu. Thank you, Lila. Bye-bye, teman-teman. Oke, di sini aku sudah cek Chris sudah standby juga. Halo, Chris. Halo. Halo. Apa kabar, Chris? Baik. Nah, baik. Halo. Kalau Chris ini sekarang spotnya di mana nih? Bisa jelasin nggak? Oke, aku balik kamera dulu ya. Tunggu sebentar. Oh, wait. Hold on. Oh, ini ada. Sekarang aku ada di gedung yang baru dibangun tahun lalu. Kira-kira itu selesainya bulan September tahun lalu. Di sini itu anak ekonomi bisa belajar juga, anak teknologi juga bisa belajar. Di sini kalian bisa lihat kayak banyak banget tempat-tempat belajar kayak gitu. Kayak kalian juga bisa ngumpul sama teman. Di sebelah sini ada kantin juga yang kalian bisa makan gitu. Ini kita juga bisa lihat. By the way, Chris, kamu ambil jurusan apa di Macquarie? Oh iya, aku sekarang lagi second year belajar applied finance. Applied finance. Baik. Iya. Sekarang ini kita mau ke Sekarang kita ada di gedung yang baru yang tadi aku bilang. Sekarang kita mau ke arah Wallis Walk. Yang tempat tadi Kak Lila ada. Nih sekarang kita lagi di tempat-tempat orang belajar biasanya. Biasanya ada orang camping-camping juga di sini kayak buat tugas gitu. Kalau misalnya kalian ke Australia, kalian juga harus watch out sama burung-burung yang kayak gini. Itu magpie, itu lumayan agresif. Jadi kalau kalian lihat kayak gitu, lebih baik dijauhin aja gitu loh. Kayak gini ada orang-orang yang belajar juga gitu. Mungkin mereka ambil summer school atau mereka lagi research gitu.
Oh ya, that's why hari Minggu Iya. mereka belajar di situ ya. Ya, Minggu sekarang tutup, jadi unlucky juga kita nggak bisa masuk ke gedung-gedung yang kayak gini gitu. Di situ ada tempat parkiran mobil yang tadi Kak Lila tunjukin, yang kalau dibilang lurus terus, itu bisa parkiran mobil gitu. Nah, kalau kalian yang mau olahraga atau nge-gym, kalian bisa jalan ke sana. Itu lumayan jauh jalannya, kayak 5 minute walk gitu. Itu di sana ada gym dan lapangan basket, lapangan tenis, futsal kayak gitu. Oh, nice. Sekarang di sini kita di Wallace Walk. Bisa kalian lihat di sini ada orang main sepeda kayak gitu. Jadi ini kampusnya juga open for public. Hey, hi kawan. Jadi kalian bisa di sini jalan-jalan gitu, misalnya hari Sabtu atau hari Minggu, itu orang ketawa-ketawa, senang-senang ngumpul-ngumpul sama teman gitu. Seru ya. Aku coba jawab pertanyaan-pertanyaan yang di chat juga ya. Iya. Yang tadi aku baca ada community perkumpulan mahasiswa from Indo nggak gitu. Ya. Jadi aku sendiri itu anggota PPIA, itu Wah, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Macquarie. Kita itu basically non-profit organization, yang dimana kita nanti uang yang kita dapat, uang yang kita kumpulin, yang kita raise, itu bakal disumbangin lagi ke orang-orang yang kurang beruntung di Indonesia gitu. Nice. Jadi sekarang, by the way, kita sekarang lagi ada di Wallace Walk, di ujungnya Wallace Walk. Ini cafe buat pegawai-pegawai atau tutor-tutor, lecturer gitu, yang buat mereka makan atau mereka duduk-duduk gitu. Jadi kantin murid dan kantin pegawai itu dipisahin gitu. Jadi tadi Kak Lila udah di sini. Namain juga soal Macquarie, kegiatannya apa? Kegiatan kita itu banyak sebenarnya. Jadi dari periode ke periode. Ini baru masuk periode yang 2020-2021 awal gitu. Jadi kita baru aja tadi, sebenarnya tadi banget, siangnya Sydney ya, itu kita donasiin sekitar 13.500.000 ke Yayasan Sayap Ibu di Bintaro, Jakarta kayak gitu. Di Bintaro gitu. Itu salah satu program kita, kayak ngawalin tahun dengan charity gitu. Jadi selain berkuliah atau kalau klub kampus udah pasti ada dan banyak. Tapi sih juga ada PPI tadi ya, Chris ya, dan itu akan selalu ada kegiatan-kegiatan dari PPI ya. Iya, benar. Ini ada yang nanya ke Chris Dianta, bachelor atau magister. Aku sendiri bachelor, undergraduate, second year gitu. Kak pengen tahu dong untuk beasiswa gimana caranya. Nah, kalau kalian misalnya pengen beasiswa, kalian bisa apply lewat Sun Education itself, minta apply untuk Southeast Asian atau Asian Scholarship. Itu kalian bisa dapat kurang lebih $10.000 per tahunnya gitu. Dari tuition fee kalian bakal dipotong 5.000, atau kalian bisa langsung cek di website Macquarie itself. Kalian bisa apply buat yang government punya atau dari uni punya. Ini by the way, yang tadi Kak Lila bilang, ini Student Connect atau Muse, nama kerennya dari anak-anak gitu. Kalian bisa ngambil kartu pelajar kalian di sana, terus kalian bisa print di sana, bisa belajar kayak gitu. Di sana ada ruangan gathering yang kita PPIA biasanya setiap awal semester itu ada acara welcome gathering gitu. Jadi anak-anak Indo bisa ngumpul, kenalan, main games bareng, dapat hadiah kayak gitu. Wah, seru tuh. Iya. Jadi nggak perlu ragu lagi nih teman-teman, once kita kuliah ke luar negeri itu biasanya PPI itu ada di setiap negara, termasuk di Australia. Jadi ntar pasti ada perwakilannya tuh. Jadi kadang kalau kita baru ke Australia atau ke negara manapun kan merasa kesepian, nggak punya teman sesama orang Indo lah gitu ya, nyari teman susah. Nah, di PPI ini nanti itu perkumpulan perkumpulan student dari Indonesia. Di situ kalian bisa mendapatkan berbagai informasi, saling bantu di pelajaran juga bisa gitu. Atau nanti di luar mau hangout bareng juga itu udah pasti bakal bisa banget ya. Benar. Nah, ini itu gedung law
buat kalian yang mau ngambil hukum misalnya, itu gedung kalian mungkin di sini nanti. Ini baru aja selesai juga dibuat sekitar Desember, November tahun lalu, cuman belum dioperasikan. Seperti gedung yang tadi yang baru. Aku keberuntungan, semester lalu tuh dapat belajar di gedung yang baru yang di belakang sana tadi, yang aku mulai awal gitu. Jadi di sini juga lagi dipakai sama guru-guru doang gitu. Buat gitunya. Sekarang kita jalan ke Wellness Walk. Oh, by the way, biasanya kalau kalian orientation week, itu di full di Wellness Walk ini, dari ujung tadi kita mulai sampai di taman ini, itu ada kayak fair gitu yang Kak Lila bilang tadi. Kita PPIA juga biasanya buka stand di sana, di sebelah map itu kalau bisa lihat. Di sebelah podium itu biasanya kita PPIA buka di sana. Kalian bisa kayak dapat fair gitu, dapat free trial gym membership 1 minggu, dapat banyak goods gitu juga dari company-company yang lain, dari vendor-vendor yang lain gitu. Biasanya itu fair tadi itu berapa, ada setiap apa sih biasanya? Peringatan apa fair gitu? itu biasanya di orientation week. Oh, di orientation week. Tanggal masuk sekolah bulan depan kan 22 Februari kita bachelornya. Itu sebelum 1 minggu sebelum masuk, itu kita biasanya ada orientation week 1 minggu full gitu. Kayak non-stop gitu. Kalau di luar yang orientation week, biasanya ada kegiatan atau ada event-event gitu nggak sih di Macquarie, di kampusnya? Oh, ada juga. Biasanya mereka ada U-Bar buat kalian yang mau hangout sama, kan gimana ngomongnya kan, budaya Australia kan biasanya orang ngajaknya kan minum apa gitu kan, minum alkohol atau apa. Di sini juga kalian bisa minum, cuman harus drink responsibly gitu. Nggak boleh exceed limitnya gitu. Ada penjaganya juga gitu. Jadi kalau mau having fun bisa lumayan yang aman kayak gitu. Nice. Ini kita ke arah mana lagi nih, Chris? Ini kita ada di tengah-tengah Wellness Walk. Ini kayak pinpointnya Wellness Walk sama intersect ininya ke lake-nya. Ntar kita bakal ke lake-nya gitu. Ini lumayan banyak orang juga di sini. Jadi di sini itu lumayan baru areanya, lumayan baru banget, belum jadi bahkan. Ini belum dibuka areanya, tapi di sana itu bakal ada student accommodation. Jadi bagi kalian yang males tinggal di luar area kampus, pengen tinggal bahkan di dalam kampusnya sendiri, itu bisa banget gitu. Rate-nya itu kira-kira dari $260 per minggu sampai $500 per minggu. Kalau yang semakin sendiri kalian tinggal, semakin mahal harganya. Misalnya kalian mau private kamar mandi, private kitchen, itu lebih mahal harganya gitu. Tapi kalau kalian mau yang communal, itu lebih murah harganya gitu. Nice. Oh iya, ngomong-ngomong masalah akomodasi nih. Kalau untuk living cost itu gimana sih kalau di Australia, pengalamannya Chris gitu? Oke, kalau pengalamanku sejauh ini aku manage kurang lebih 1.600 per bulan Aussie gitu. 1.600 Australian dollar per month. Itu udah include prepaid SIM. Jadi ada pilih paket yang $30 per bulan, itu cheap. Itu lumayan murah, 10 giga per bulan. Terus bisa include rent juga, tapi tergantung kaliannya juga, terbalik ke kalian sendiri gitu. Pilih rent, kalau semakin mahal, mungkin living cost-nya semakin naik. Cuman kalau misalnya kalian share sama teman, kalian mungkin dapat yang lebih murah gitu. Kalau kalian mau lebih murah lagi, kalian sewa unit yang tidak furnished, which means nggak ada kasur atau kosong, yang lain gitu, ya kosong. Mungkin pengeluaran di awal lebih mahal, cuman di jangka waktu yang lama, kalau kalian nggak pindah-pindah, itu lebih hemat jatuhnya. Soalnya cuman di awal doang kalian banyak keluarin, terus di luarnya juga, di belakangnya itu lebih hemat gitu. Kalau untuk kayak jajan hari-hari, makan sehari-hari, itu biasanya kalau kamu selalu makan di luar, apa masak sendiri?
Terus selalu belanja groceries setiap bulan apa gimana biasanya? Kalau aku biasanya aku belanja groceries-nya itu setiap minggu gitu. Jadi setiap minggu aku belanja groceries, kurang lebih kalau kalian makan kayak aku 3 kali sampai 4 kali sehari, itu mungkin ya sampai $40 per week atau $50 per week. Tapi relatif lagi gitu. Kebaliknya ke kalian kayak gimana? Betul. Kalau living cost sih Iya. sebenarnya balik ke pribadi masing-masing. Kamu Iya. tipenya tipe yang hemat, apa tipe yang boros, apa tipe yang harus selalu makannya harus yang fancy gitu kan. Jadi ya Iya. tergantung masing-masing nanti. Ini Oke, kita ke arah mana lagi nih, Chris? Ini aku udah di dekatnya Lake. Di situ kalau kalian bisa lihat di Dome, di ada Macquarie University, itu biasanya tempat orang ujian gitu. Tempat ujian massal anak diploma atau mungkin undergraduate juga. Cuman gara-gara COVID, kita ujiannya di move online gitu. Di move online. Itu gedung anak biologi. Kalau ini gedung anak mungkin di sini tempat graduation sih setauku. 2 tahun lalu graduationnya di held di sini, terus orang-orang itu ke lake gitu, foto-foto gitu. Ini kita kalau lurus terus, ini gedung anak postgraduate gitu. Postgraduate. S2 ya, sarjana 2. Ya. Iya. Kalau Chris ya? sendiri selama pandemi ini berarti pembelajarannya ke kampus juga apa udah full online kalau Chris? Kalau aku pribadi, karena aku gak suka belajar depan laptop, aku pilihnya yang offline. Jadi kita balik lagi ke kita sendiri, kita mau pilih yang offline atau online gitu. Macquarie sediain 2 tipe gitu. Kamu mau offline, kamu mau online. Jadi kita bebas pilih yang mana. Bisa milih ya? Iya, bisa milih. Nice. Ada yang nanya juga nih, kalau tadi kan ada PPI, kita udah sempat bahas. Ada yang nanya lagi, ada organisasi seperti OSIS nggak? Organisasi kemahasiswaan mungkin ya, kalau bisa dibilang. Ada nggak? Kalau organisasi kemahasiswaan, aku kurang tahu ya. Mungkin setiap unit, jadi setiap unit itu ada unit representatif gitu. Oh, by the way, aku potong sedikit. Di sini biasanya ada orang-orang yang habis graduation itu foto gitu. Oh. Mereka foto di sini gitu. Kalau kalian lihat foto-foto orang, mungkin ada yang familiar sama di sini gitu. Ini biasanya graduation sama orang tuanya foto di sini kayak gitu. Lumayan bagus juga sih tempatnya. Ini hotspotnya orang-orang yang graduation nih pasti ambil foto di sini nih. Iya, biasanya foto mereka gitu. Nih di sini, kalau kalian bosen belajar di dalam ruangan atau di depan rumput yang di sebelah sana, kalian bisa belajar juga sih di sini. Di sini banyak orang juga tuh. Kalian bisa lihat ada orang piknik gitu sama keluarganya. Jadi di sini tuh gak cuman buat student doang. Bisa buat publik juga gitu. Jadi kita nggak harus terpaku misalkan lagi di gedung A kuliahnya terus ya udah kita belajar bisa di situ. Cuma kalau di sini saking luasnya kita bisa ambil spot yang lain juga untuk belajar gitu ya. Bebas. Iya, bener banget. Nah ini itu. Ini lake or sungai atau gimana nih? Dia kayak gimana ya? Kayak creek gitu. Oh iya. Ada kayak besar, terus ada sungai juga ke sananya ke jatuh. Di sini juga ada aliran gitu. Wah, nih. Cuman sekarang lagi direnovasi juga. Belum selesai-selesai. Mungkin nanti setelah akomodasinya. Yang belajar tuh lebih enak melihat yang nature. Nah, ini bisa duduk-duduk di sini juga nih. Iya. Pinggir kalau misalnya mendung, enak banget sih di sini biasanya. Pulang penat, misalnya kalian penat habis pulang sekolah gitu, pulang uni, belajarnya udah lama, kalian bisa duduk-duduk sama teman di sini, ambil makan gitu. Sambil ngobrol-ngobrol. Di sini bagus juga sih. Ini ada banyak keluarga gitu lagi piknik. Waktu itu juga PPIA buat acara di sini. Jadi kayak community bonding gitu. Tuh. Seru juga ya. Oh iya, ini kalau misalkan lagi jamnya kuliah atau hari-hari kuliah ini pasti rame di sini juga ya? Iya, benar. Lumayan rame juga sih di sini. Ini teman-teman nih yang pengen masuk Macquarie, siap-siap nanti belajar bisa di pinggir creek-nya, atau mau di tengah gedung tadi, atau sambil jajan nih, bebas nih nanti.
Teman-teman yang Iya. yang baru gabung, yang ingin bertanya-tanya, bisa langsung di chat aja di chat box ya. Nanti aku, Lila, dan Chris akan bantu jawab. Iya, benar. Nah, By the way, tadi sebenarnya kita muter dari Mm-mm. gedung yang aku tunjuk sampai sini. Sebenarnya kita Oh. bisa ambil shortcut lewat sini, lewat jembatan kecil ini. Cuman ditutup itu dia. Kalau kalian lurus jalan, itu langsung sampai di gymnya gitu. Oh. Cuman ya bad luck juga di sini belum selesai Oke. konstruksinya gitu. Betul. Ini ada pertanyaan dari Akil, apa kerja part time dapat mengcover untuk living cost? Oke, kalau dari pribadi sendiri, aku itu kerja part time. Tadi aku baru habis kerja langsung ke uni buat campus tour ini, gitu. Kalau misalnya untuk minimum wage di sini itu tergantung. Aku cari tempat teduh dulu ya kak ya. Iya. Biasanya kalau kalian kerja itu minimum wage-nya di sini kan 19 atau $17 gitu. Tapi tergantung bos kalian juga gitu. Biasanya ada yang bayar cash, itu dia nggak masukin ke tax gitu. Jadi dia bayarnya di bawah minimum wage, tapi kalian dapat benefit gitu. Misalnya apa? Kalian dikasih makan setiap pulang kerja. Kalian kerjanya bisa milih gitu, jam berapa, hari apa gitu. Jadi mungkin tidak mengcover semuanya sampai rent, cuman kalian itu bisa mengcover uang jajan kalian, misalnya uang jajan buat makan gitu, buat makan, terus buat kalian jalan-jalan sama teman-teman, terus buat groceries gitu, itu bisa banget mengcover yang lainnya kayak gitu. Oh ya, ngomong-ngomong groceries nih, Chris, kalau di Australia atau di area kamu tuh ada Asian supermarket gitu nggak sih? Oh, ada Kak. Itu yang tadi Kak Lila bilang di Macquarie Center, itu ada 2 Asian store gitu. Kalaupun misalnya kalian nggak cari barang di Asian store nggak ada, kalian bisa cari di Woolies namanya. Woolies itu mirip supermarket Indo gitu. Mirip hypermartnya Indo lah kayak gitu. Jadi kalian aku cari tempe di sana juga ada gitu. Cari tahu juga ada gitu. Terus Lumayan kalau banyak misalkan juga. dari area kampus, dari area Macquarie ini, kalau mau ke city itu jaraknya berapa lama sih, Chris? Kalau mau ke city itu kurang lebih 40 menit, Kak. 10 menit naik metro, 20 menit naik train, kayak gitu. Iya, kayak gitu. Kalian harus transfer kalian naik metro dari Macquarie Uni, terus ke arah Chatswood, dari Chatswood pindah train, baru ke city, gitu. Dan semua tuh kalau di Australia tuh angkutan umum istilahnya itu sudah saling terintegrasi dan udah sangat nyaman gitu ya, Chris? Iya, bener banget. Kalian kalau misalnya bingung gitu mau naik apa, kalian biasanya sampai bingung sih aku mau naik train atau naik bus atau naik metro. Soalnya tiga-tiganya bisa gitu. Kalau Chris sendiri nih, kalau di kampus kegiatan selain belajar ngapain aja nih? Mungkin ikut klub apa gitu? Oh, kalau aku sendiri ikut organisasi PPIA doang sih, Kak. Soalnya kalau misalnya kita kerja, kuliah, dan ikut organisasi, itu menurutku udah lumayan terekspos banget sama kegiatan-kegiatan di sini gitu. Banyak punya temen gitu. Baik. Chris, aku sambungin Lila juga ya, biar kita ngobrol bertiga ya. Oke, boleh. Lila. Halo. Oke. Oh, Lila. Aku lagi. Halo. Oh, lagi di train. Aku jalan menuju city ceritanya. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan mau tahu gimana sih trennya, kurang lebih kayak gini. Kurang lebih. Oh, iya. Baik. Jadi kita ada live 3 tempat ya. Sip. Karena Lila sudah di jalan, nanti kita akan sambung lagi. By the way, thank you ya Lila ya sudah mau join di virtual kampus NCT Tour hari ini. Aku online terus Kemal sampai nanti
di city, aku say will be with you, right? Oke. Kita balik Oke. ngobrol sama Chris dulu deh kalau gitu. Oke, siap. Oke. Ini ada yang nanya juga. Mm-mm. Kak, tips manajemen waktu sampai kuliah part-time. Oke, kalau aku sendiri, gimana caranya aku buat manage waktu? Itu aku buat a daily schedule gitu. Mulai dari jam 7 pagi aku bangun, terus per jamnya aku bikin mendetail gitu. Kalau misalnya nggak kecapai, nggak apa-apa. At least kita ada melakukan hal yang lain gitu kan. Udah ada target Kadang, schedule-nya per hari tuh mau iya, ngapain aja gitu ya. Jadi iya. kita nggak bingung dan nggak lost lagi untuk jadwal kita mau ngerjain apa nih gitu kan, atau oh lupa belum ngerjain ini gitu kan. Iya. Nice. Kalian juga harus, gimana ya, kalian harus juga niat gitu. Misalnya kalian kerja pagi sampai siang gitu. Sorenya kalian mau nggak mau harus buat tugas sekolah atau tugas organisasi, karena organisasi juga kan nggak bisa ditinggalin kan. Aku sendiri dipercaya jadi ketua sponsorship dari PPIA kayak gitu. Oh nice. Makanya harus bisa manage waktu banget gitu. Kalau nggak, kan nggak enak juga sama anak-anak yang lain. Betul. Gitu. Kalau di PPI itu berarti dari, misalkan yang di Macquarie nih, berarti itu dari berbagai jurusan kalian bisa masuk kan ya? Iya. Ada dari jurusan apa aja so far yang yang saat ini kamu di PPI? Ini ada yang nanya, ada jurusan desain gitu nggak? Ada. Temenku ada yang she used to join PPIA, but now dia di Indonesia, maka dari itu dia nggak join PPIA gitu. Soalnya shift beda waktu kan, 4 jam, jadi agak susah juga manage-nya gitu. Dia sekarang ambil jurusan marketing and design gitu. Jadi ada yang dari jurusan desain, jurusan engineering juga ada. Jadi engineering tuh ada beberapa majornya juga gitu. Ketua kita Dian itu jurusannya actuarial studies. Terus ada yang jurusan applied finance juga, ada yang jurusan professional accounting juga ada gitu. Jadi anak yang masih diploma pun ada gitu. Kita usahakan anak diploma, undergraduate, sama postgraduate itu gabung bareng gitu. Biar kan namanya Perhimpunan Indonesia kan gitu. Jadi kita mau besarin semuanya gitu. Kita ajak bareng-bareng. Biar ada sense of belonging orang Indonesia gitu kan. Kerennya gitu. Terus ini ada yang nanya. Ini dong, kamu sharing dong, awal-awal kamu datang ke Australia, terus kuliah di Macquarie. Kan pasti tuh ada kesulitan dong ya untuk blend dengan culture yang baru gitu kan, sistem belajar yang baru. Nah, sampai saat ini gimana sih cara untuk Chris untuk bisa blend dan untuk comfort dengan keadaan yang baru gitu? Kalau aku sendiri, dulu aku awalnya itu milih tinggal di dorm gitu, student accommodation di depannya Macquarie sendiri gitu. Kayak di seberangnya Macquarie itu ada dorm namanya Robert Menzies College. Aku ngambil stay di sana selama 3 bulan. Itu aku udah punya temen dari berbagai negara gitu, kayak dari Malaysia, Kanada, even South Africa pun juga ada, dari USA juga ada gitu. Jadi aku setiap malam makan bareng mereka di dorm kayak gitu. Nah, jadi nih, iya boleh lanjutin dulu. Jadi kita harus bisa blend dari berbagai negara. Soalnya kalau kita nggak blend sama orang banyak, kita sudut pandangnya jadi bias gitu. Setuju. Biar kita bisa ngerti juga kan, biar kita bisa bergaul sama orang yang dari beda-beda background-nya kayak gitu. Jadi kita ngerasa sebagai negara sendiri lah gitu. Jadi kita nggak asing lagi di sini. Betul. Jadi gimana caranya kita bisa membuka diri kita juga gitu ya, dengan keadaan yang baru, dengan sistem kehidupan yang baru juga. Betul. Itu semoga menjadi pencerahan untuk teman-teman nih. Nih, Kak, kenapa Kak Chris milih Australia buat ngelanjutin pendidikan katanya? Kenapa saya milih Australia? Itu sebenarnya pilihan yang spur the moment banget sih gitu. Soalnya pertama-tama aku milihnya di USA sendiri, cuman orang tua nggak ngasih gitu. Jadi ya udah disuruh
pindah aja ke Australia. Soalnya aku dari Bali kan, jadi deket gitu loh. Cuman 5 jam nyampe. Waktunya pun nggak beda jauh. Makanya disuruh Australia gitu. Terus ada yang nanya juga nih, program ekstensi dari diploma ke S1. Jadi aku sendiri awalnya itu pilih diploma yang lanjut ke sarjana 1 gitu. Jadi programku itu 2 tahun 8 bulan, bukan 3 tahun. Jadi kalau kalian mau ambil yang cost efektif sama time efektif, kalian mending ambil program yang lanjut dari diploma ke sarjana 1 di Macquarie. Jadi mereka ada program yang 8 bulan diploma, terus lanjut ke sarjana 1 gitu. Sarjana 1 semester tahun kedua kayak gitu. Jadi lebih efisien waktunya dan uangnya pun lebih hemat lagi sedikit, cuman nggak banyak gitu. Oke. Iya. Ini teman-teman kita ada sisa sekitar 5 menit lagi, so kita coba kontak Lila lagi nih. Lila sudah di mana nih ya sekarang nih? Halo Lila. Halo. Kita ada ini kalau misalkan mau tahu stasiunnya seperti apa, stasiunnya seperti ini namanya metro. Lalu nanti di area sini nanti akan ada train untuk jalan ke city. There will be like metro. Sudah. Ini Lila on the way menuju city ya. Iya, enak banget loh kalau misalkan ada yang punya anak besok mau bawa pram, mau bawa stroller gitu. Tuh accessible banget kan. Kita nggak ribet, nyaman banget transportasi di sini. Karena transportasi di Australia juga salah satu transportasi yang bisa dibilang terbaik dan nyaman ya untuk public transportnya gitu. Lila, ini kita udah mepet banget nih waktu kita gitu karena kita teman-teman harus lanjut untuk konsultasi di Expo. Nah, Lila sebelum kita mengakhiri nih, mau dong pesan-pesan sedikit dari Lila untuk teman-teman gitu yang mau kuliah ke Australia lebih tepatnya. Oke. Sebentar sebelum deh. Sebenarnya kemarin kalau dari Cesusan kan bilangnya ada satu lagi kalau misalkan mau tahu 5 menit aja gimana sih sehingar-bingarnya city kota. Kita juga ada orang yang di city, Kemal ingat nggak? Yang untuk mau nunjukin opera house kayak gitu barangkali teman-teman mau tahu, boleh dia 5 menit? Boleh. Boleh ya? Iya. Oh iya. Kita sambil jalan, sambil ngobrol-ngobrol kalau gitu. Bisa dinyalakan kameranya gimana sih? Australia itu sebenarnya yang di city-nya. Jadi kalau saya tadi kan dari kampus, ya kan? Ini saya matikan ya biar Galuh bisa nyalakan kameranya. Di sini ada Galuh juga nih. Betul. Halo. Jadi teman-teman. Bisa dilihatin screen-nya? Halo Galuh. Halo, apa kabar? Iya, ini teman-teman ini mohon disambut Galuh yang sekarang Galuh ada di posisinya di mana nih? Aku posisinya ada di Circular Quay. Circular Quay itu ya kayak station gitu. Di sini tempatnya orang-orang. Akmal, kita udah mau jalan. Menghabiskan waktunya. Kalau dari tadi kan kuliah terus ya. Nah ini sekarang waktunya kita bersenang-senang. Bersenang-senangnya banyak tempat di salah satunya di Circular Quay karena di Circular Quay itu ya ini tempat bingar-bingarnya Australia kan ada di Opera House sama di Harbour Bridge. Aku bisa lihatin Opera House-nya. Nah itu tuh nih simbol Australia nih, simbol Australia. Orang kalau udah ke Sydney harus fotonya di sini. Harus foto ada Opera House-nya. Ya. Betul. Satu di Opera House, satu lagi di Harbour Bridge. Harbour Bridge-nya di sana atau The Coat Hanger di sini. Ini teman-teman yang lagi di rumah nih, weekend nggak kemana-mana, nih anggap aja kita lagi jalan-jalan ke Opera House nih. Untuk transportasi di sini sih, kalau untuk hari Minggu kita dapat rate khusus sih. Jadi maksimal $8 kamu akan spend transportasi berapa kali pun. Pakai transportasi apapun. Dulu waktu saya pertama kali datang itu cuma $2,5.
Jadi teman-teman rata-rata itu perginya di hari Minggu kalau dia mau ke mana-mana. Karena bayarnya flat, bukan flat sih, maksimum $8. Jadi kalau misalkan hari Minggu cuman satu stasiun ke stasiun lain, ya bayarnya cuma kurang dari $3, mungkin cuma $1 doang. Nice. Coba kita jalan lagi dong, Galuh. Boleh. Di sini ya tempatnya Shangri-La, ada Four Seasons, ada Marriott. Jadi semua tempatnya di sini karena ini turis spot ya. Jadi semua orang di sini, cuman di sini, aduh, gimana ya, sepi banget. Aku nggak tahu kenapa kok sepi banget, tapi ya mungkin karena ini ya pandemi, orang tak terlalu sering. Kalau dari kampus Macquarie ke tempat kamu sekarang ini berapa lama ya perjalanannya? Tadi aku total ya 40 menit. 40 sampai 45 menit. Jadi ya tergantung, ketika saya datang di metro tadi, saya nunggu 5 menit trennya jalan gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk di dalam trennya sendiri paling cuma 30 menit aja sih. Aku ganti 2 kali dari metro ganti tren. Jadi hampir sama sih, cuman pembahasannya beda aja. Kayak gitu jalan kaki. Jadi di sini moda transportasinya banyak ya. Yang pertama ada tren bisa dilihat itu di atas ini railway station sih. Itu ada tren. Terus di sini ada wharf itu tempatnya kapal feri ya. Kapal feri. Di sini ada wharf 6, jadi dari 1 sampai 6 ini menuju ke mana aja sih. Tapi rata-rata di city aja. Kalau jauh mungkin nggak di sini. Terus ada light rail. Kebetulan light railnya ada di depan saya. Light rail. Terus ada lagi bus. Kalau di Australia ini kegiatan aktivitas sudah mulai kembali normal ya, Galuh ya? Iya, jadi kalau kita naik tren kita baru pakai masker, kalau enggak mereka nggak ada yang pakai masker. Ya kalau mau pakai ya terserah, enggak juga nggak apa-apa, nggak mandatory gitu. Dan semuanya juga sudah membaik ya di Australia sendiri. Semuanya pakai mode pembayarannya pakai satu kartu ya. Jadi bisa aku tunjukin, namanya Opal. Jadi kita cuma tap on tap off aja sih. Jadi gitu. Entah itu kamu mau pakai ferry, mau pakai train, mau pakai bus, mau pakai light rail, semuanya satu kartu aja. Ya isi ulang gitu sih. Ya. Mudah banget. Jadi nggak usah kebingungan sih kalau di Australia. Angkutannya nyaman, spotnya juga mudah dijangkau. Lalu ada apa lagi nih, Galuh, di sekitar situ? Di sekitar sini ada, ini waktunya katanya tinggal dikit ya. Sebenarnya saya mau ke Town Hall sih. Ada sisa sekitar 2 menit lagi nih, Galuh, buat nge-show teman-teman di spot ini. Oh gitu. Ini kapal ferinya ya. Kapal ferinya ini ya mereka memang ditujukan untuk, jadi dari kapal feri ini nanti dia akan sedikit melambat di depannya Opera House sama Harbour Bridge. Kayak gitu, buat mereka untuk foto-foto. Tapi tidak berhenti di tengah. Dia cuma melambatkan diri aja. Kayak gitu. Kalau untuk pusat perbelanjaan, saya harus jalan dulu. Rata-rata orang sini jalan, nggak jarang mereka pakai light rail atau train. Kalau masih bisa dijangkau pakai jalan. Mungkin karena sudah kebiasaan mereka. Betul. Kayak gitu. Sambil Galuh jalan menelusuri, kita sambil bentar lagi closing, aku sambungkan juga Chris dengan Lila untuk bergabung dengan kita ya, berempat ya. Halo Lila, halo Chris. Halo. Lila sepertinya masih di ini ya, masih di train ya. Di train. Seperti inilah kurang lebih. Iya, gimana? Oke, ini kita sudah di penghujung acara nih. Lila, Galuh, dan Chris. So,
thank you banget ya sudah ajak teman-teman untuk melihat keindahan Macquarie dan Sydney. Oke. Sama-sama. Thank you banget ya buat hari ini. Yang lagi untuk Mas Galuh dan Lila, hati-hati di jalan ya, stay safe. Ya, Kita akan ngobrol-ngobrol lagi di sesi berikutnya ya. Siap. Untuk Semangat ya. thank you sudah ngajak jalan-jalan nih di Macquarie, udah bantu-bantu juga dan teman-teman. Thank you ya, Chris. Thank you. Jangan ragu masuk Macquarie ya. Tentunya. Thank you juga Galuh, selamat jalan-jalan, hati-hati di jalan. Have a good day semuanya. Nah, stay safe. Teman-teman yang masih bergabung di sini, itu tadi kita sudah jalan-jalan di Sydney, di sekitar Opera House, tuh simbolnya Australia. Walaupun sebentar nanti, tapi nggak apa-apa, nanti kita akan coba ulas lagi lebih banyak mengenai kota Sydney. Nah, tadi kan kita sempat juga jalan-jalan di Macquarie. Itu semoga bisa menjadi gambaran teman-teman untuk kampus Macquarie itu seperti apa sih. Tadi juga kita sempat bahas kan kesibukan selain belajar di Macquarie itu ngapain aja, terus fasilitas kampusnya seperti apa, sampai jajanan di Macquarie itu ada apa aja gitu. Jadi semoga setelah ini yang mau untuk cepat-cepat join, daftar ke Macquarie, bisa langsung hubungi Sun Education, tanya-tanya sama konselornya, atau yang masih mau lihat-lihat informasinya, bisa juga cukup cek di www.sunedutiongroup.com, atau yang lagi belum sempat buka website atau belum sempat buka laptop, download aja di handphone Android atau handphone dengan iOS atau yang Apple, bisa download, cari aplikasi namanya Sun Education Mobile App. Di situ kalian bisa akses ribuan informasi, atau mau apply langsung juga lewat aplikasi mobile app ini juga bisa. Jadi bisa di-download sekarang. So, thank you banget sekali lagi sudah join di Sun Virtual Campus and City Tours. Aku Kemal pamit undur diri. Jadi jangan lupa untuk ikutin juga event-event berikutnya dari Sun Education. So, terima kasih teman-teman sudah join. Selamat bergabung kembali nanti untuk next session di Expo yang hari ini ya. Sampai jumpa.